Vivo X200 Pro adalah smartphone katanya yang punya kamera terbaik saat ini. Apakah memang benar demikian? Dan apakah memang se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Vivo X200 Pro ini. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit Vivo X200 Pro ini untuk kita lakukan reviewnya. Kalau memang kalian tertarik beli HP ini atau beli HP Android lain, silakan kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Linknya ada di deskripsi video. Dan mari kita lakukan review dari Vivo X200 Pro ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9400, RAM 16GB, dan storage 512GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita bahas soal HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi kameranya terlebih dahulu, karena ini adalah nilai jual utama dari HP ini, di mana HP ini membawa kamera utama 50MP plus optical image stabilization, 50MP ultra wide, dan 200MP periskop 3,7 kali optical zoom, dan kamera depan 32MP. Secara kualitas bisa dibilang ini adalah HP yang terbaik buat foto dari Android yang pernah kita coba, dan untuk perekaman videonya juga termasuk bagus, termasuk dynamic range-nya juga luas, feels-nya juga, genggamnya itu juga nyaman untuk dipakai buat foto karena berasa kayak pegang kamera pocket. Dan benar-benar nyaman banget untuk pengambilan gambar. Untuk ngambil gambar yang cepat itu juga bagus banget. Zoom-zoom juga bagus banget. Telefoto periskopnya itu memang benar-benar bagus. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini. Menurut kita memang ini one of the best HP Android dengan kamera terbaik sampai pertengahan 2025. Ini yang masuk resmi di Indonesia ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo X200 Pro dalam kondisi perekaman video cahaya yang sangat memadai. Kita rekam di 4K 60 fps dan ini menurut kita kualitasnya sih termasuk bagus ya. Secara dynamic range dapat banget ya untuk kualitas langitnya. Kalau kalian lihat ini dapat dan termasuk stabil ya guys. Ini satu hal yang bagus banget untuk sebuah HP flagship yang dimana ini digadang-gadang perekaman videonya itu lebih bagus daripada iPhone ya guys. Jadi menarik banget ya. Memang kualitasnya sih cakep ya untuk perekaman videonya, ini termasuk stabil, warnanya juga termasuk bagus. Tapi gimana mungkin? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dengan fitur portrait video yang tersedia di HP ini. Sayangnya dia cuma maksimal di 1080p 30 fps. Agak disayangkan untuk sebuah HP flagship harusnya bisa 4K 30 fps ya. Tapi menurut kita ini sudah termasuk bagus, detailnya juga dapat. Bahkan rambut kita juga lumayan loh guys, lumayan rapi loh guys. Ini untuk sebuah HP portrait video termasuk menarik ya guys. Tapi gimana mau kan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dengan portrait videonya ini ya guys. Oke guys, kita coba di sini untuk perekaman video kamera belakangnya kalau kita gunakan Vivo X200 Pro. Di sini kita coba untuk main kameranya dulu. Kita rekam semua di 4K 60 fps dan kita coba switch ke kamera ultra wide-nya. Dan ini menarik ya, ultra wide bisa kita rekam. Kita dua kali ini cropping dari sensor utama. Kemudian 3,7 kali ini bisa 5 kali ganti sensor, periskop 10 kali. Dan kita coba untuk bisa lagi lebih jauh lagi sampai 20 kali ya. Dan ini sejauh ini ya, kita coba dari 20 kali, kita coba kecilkan ke 1 kali. Dan sejauh itu ya guys. Ini jadi bisa banget buat sensor HP buat konser ya. Jadi ini menarik ya. Untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan sayangnya dia masih belum bisa switch ke kamera depan ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk kamera utama, kamera ultra wide, kamera periskopnya. Kemudian dia bisa zoom lagi, utama lagi. Dan ini termasuk stabil ya. Tapi gimana makanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Vivo X200 Pro dalam kondisi low light ya guys. Kita rekam di 4K 30 fps. Kalau kita lihat ini masih ada noise-nya yang memang masih wajar ya guys. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini agak di boosting ya sama Vivo-nya supaya mungkin mengurangin memberikan efek kalau gambarnya terang. Tapi akibatnya noise-nya cukup berasa ya guys. Dan ini masih ada flare-flare sedikit. Gimana untuk kualitas kamera depan dari Vivo X200 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Jadi kalau kita lihat ini kurang lebih seperti ini. Ini kamera utama. Kita switch ke kamera ultra wide. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ya lumayan lah guys. Memang agak beda hasilnya. Nggak sama kayak kamera utamanya. Ke kamera periskopnya ya lumayan guys. Ini lumayan oke. 10 kali masih dapat. Kita coba ke tempat yang lain. Kita coba 10 kali ke sana. Masih gak dapat detailnya. Masih lumayan guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi performance sendiri, HP ini memang sudah tidak perlu kalian ragukan lagi performance-nya. Sudah pasti kencang dan aman banget buat multitasking, pasti aman banget, lancar banget. Meskipun begitu, untuk software gamingnya memang masih tidak sebagus saudaranya yang iQOO itu. Padahal potensinya sangat besar kalau software gamingnya itu dimaksimalkan seperti yang di iQOO, seperti FPS boost khususnya ya guys. Hanya kalau misalnya kalian pakai intens buat gaming maupun kamera buat foto-foto, itu akan mudah menghangat HP-nya. Tapi kalau penggunaan harian sebenarnya tidak mudah menghangat. HP ini sering mendapatkan skor Antutu 2,5 juta, sebuah angka yang termasuk terbesar di kelas harga flagship ya guys. Kemudian kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya. 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Overall, kita bisa bilang secara benchmark ini adalah HP yang sangat bagus untuk performance-nya. Oleh karena itu, kita coba 7 game di sini. Ada game Mobile Legends, di sini kebuka setting rata kanan, dapat rata-rata di 119,9 fps. Game PUBG Mobile setting Smooth Ultra Extreme dapat rata-rata di 118,7 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting Medium Ultra dapat rata-rata di 118,9 fps. Game Free Fire dengan setting Ultra Framerate High dapat rata-rata di 59,4 fps. Game HOK Mobile dengan setting Ultra Framerate Max dapat rata-rata di 120,3 fps. Game FC Mobile dengan setting High Framerate High dapat rata-rata di 60 fps.
Game Genshin Impact dengan setting H60 dapat rata-rata di 59,9 fps. Jadi kesimpulannya sudah tidak perlu diragukan lagi untuk performance-nya. Cuma memang kalau kalian mau pakai buat gaming, saran kita tetap pakai cooler supaya rasanya lebih aman buat jangka panjang gamingnya ya guys. Lanjut dari sektor layar, HP ini dibekali layar 6,78 inch LTPO AMOLED 1,5K, refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Wideband L1 HDR, perlindungan layar dari Armor Glass, dan di bawah matahari terlihat dengan terang dan baik ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speakernya dari HP ini termasuk bagus dan kencang. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut dari sisi baterai, HP ini bakal baterai 6000 mAh yang tergolong irit untuk penggunaan harian. Sudah aman banget, apalagi ini sebuah HP flagship yang punya performance kencang. Ini termasuk irit loh guys untuk penggunaan baterainya ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 90 watt fast charging yang butuh waktu 1 jam untuk full charge. Kemudian dia juga sudah support wireless charging hingga 30 watt ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh ultrasonic fingerprint scanner yang cepat dan akurat banget ya guys. Dan juga sudah ada face unlock. Lanjut dari sisi desain, menurut kita desainnya termasuk kesan profesional dapat banget buat HP yang punya kamera profesional. Tapi memang sayangnya bobotnya ini lumayan berat loh guys. Kalau dipakai sehari itu sangat lumayan bikin capek tangannya kalau kalian pakai buat satu tangan aja. Itu ya mungkin ini akan ada plus minusnya masing-masing ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini sudah slot SIM cardnya dual SIM card plus ada dukungan eSIM, tapi tidak ada micro SD slot ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar untuk kelasnya dan chipsetnya juga ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, IP69, inframerah, dukungan USB OTG, dukungan display out, tapi tidak punya FM radio dan tidak punya jack 3,5 mm ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 4 kali update OS dan 5 tahun security yang dimulai dari Android 15 ya guys. Lanjut dari sisi fitur AI juga tersedia di HP ini termasuk lengkap untuk kelas harga flagship ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang worth it buat kalian, khususnya buat kalian yang memang incer HP dengan kamera yang terbaik buat fotonya. Videonya juga termasuk bagus banget ya guys. Menurut kita ini salah satu one of the best kamera video di HP Android sampai saat ini. Dan kucap banget buat Vivo. Overall memang experience yang kita kurang nyaman hanya dari sisi beratnya aja yang berasa berat ya guys. Karena mungkin karena modul kameranya yang lumayan kompleks. Jadi itu membuat berat smartphone-nya lumayan berat. Jadi itu akan buat pegel tangan aja. Tapi overall, kita bisa bilang ini adalah HP yang sangat worth it banget. Dan feels-nya itu berasa bawa kamera compact profesional ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan soal HP ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka. Dislike aja kalau suka. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat lain juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!